Oke, eh, yang sebelumnya, metode yang ketiga ya, yaitu metode kontradiksi. Sebentar, nggak bisa nulis. Wait. Yuk, kontradiksi. Jadi, di metode pembuktian tak langsung ada kontraposisi dan kontradiksi. Nah, kontradiksi ini adalah menganggap pernyataan atau konklusi yang dari jika P maka Q bernilai salah. Nah, kemarin tabel implikasi kapan sih bernilai salah pernyataan jika P maka Q ini? Yaitu ketika P benar, Q salah. Artinya, ketika kita diberikan suatu pernyataan full, jika P maka Q, kita anggap dulu. Kita anggap bahwa Q-nya bernilai salah. Lalu setelah dilihat berbagai fakta akibat kesalahan si Q, ternyata justru kontradiksi dengan kenyataan yang ada. Biasanya si P-nya nanti atau informasi yang lain gitu. Seperti itu. Nah, contoh, jika R bilangan real yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2, maka R irasional. Nah, irasional itu yang bukan rasional, alias kita nggak bisa bentuk sebagai P per Q dengan P dan Q bilangan bulat, serta Q tak 0. Gitu ya. Nah, sekarang metode kontradiksi ini, kita memisalkan dulu bahwa keseluruhan pernyataan ini salah. Nah, kapan dia bernilai salah? Ketika Q salah. Artinya ketika R irasional itu adalah sebuah konsekuen yang bernilai salah. Harusnya kalau dia salah, berarti R itu rasional gitu ya. Jadi kita mulai andaikan R rasional. Nah, kalau R rasional, berarti R itu sama dengan P per Q. Dengan P dan Q bilangan bulat. Nah, Q yang tak 0, serta saya mau tambahin satu syarat lagi, FPBP dan Q-nya 1, biar jadi pecahan paling sederhana. Seperti itu. Nah, seperti itu sini. Kalau gitu R kuadrat kan sama dengan P per Q kuadrat. Yang sama dengan P kuadrat per Q kuadrat. Nah, tapi ini sama dengan 2 ternyata. Kalau gitu apa? Kalau gitu, kita peroleh P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Nah, perhatikan bahwa di ruas kanan, yaitu 2Q kuadrat, itu adalah bilangan genap. Nah, sebelumnya kita juga punya beberapa pembuktian yang sudah berlalu. Ini kalau walaupun beda kasus ya, yang kasus kemarin itu jika N kuadratnya, nah, sebentar, kasus yang kemarin itu kayaknya benar deh. Jika N kuadrat genap, maka N-nya genap. Gitu. Nah, ini juga sama. Karena 2Q kuadrat genap, artinya P kuadrat itu suatu bilangan bulat yang dikuadratkan, hasilnya genap, maka bilangan bulat
si P itu haruslah genap. Akibatnya, si P itu genap. Dengan demikian, P sama dengan 2K. K-nya bilangan bulat lagi. Substitusi. Maka, kita punya 4K kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Kita bagi 2 kedua ruas, diperoleh Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Nah, padahal 2K kuadrat ini juga genap. Akibatnya, sekali lagi, Q genap. Nah, karena Q genap, P genap, diperoleh fakta bahwa FPB, P dan Q itu enggak satu. Kalau demikian. Karena setidaknya dia kelipatan 2 gitu kan, PB-nya. Nah, ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa FPBP dan Q yang kita buat itu adalah sama dengan 1. Sedangkan yang kita peroleh tidak sama dengan 1. Begitu. Jadi, kontradiksi dengan permisalan. Jadi, haruslah R irasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi contoh-contoh yang lain. Nah, contoh pembuktian tak langsung yang lain, tapi mungkin bukan yang kontradiksi gitu. Jadi, coba kita lihat metode apa yang kira-kira pas dengan kenyataan yang demikian. Oke, ini contoh dulu deh, contoh yang ada di bukunya Pak Won lagi, itu contoh 1.4 dikatakan bahwa jika N bilangan sempurna, maka N bukan prima. Catatan dulu apa itu bilangan sempurna. N dikatakan bilangan sempurna jika jumlah faktor positif dari N itu sama dengan 2N. Jadi jika jumlah seluruh, harusnya di sini, seluruh faktor positif dari N itu sama dengan 2N. Kayak contoh. Contoh itu N sama dengan 6. Jumlah faktor positif dari 6 yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Ini sama dengan 2 kali. Jadi 6 adalah bilangan sempurna. Tapi kan kita belum tahu nih, apakah betul setiap bilangan sempurna itu adalah bilangan komposit gitu. Atau 1 gitu ya. Kan kalau N bukan prima, maka N-nya komposit atau N. Atau N-nya juga 1 gitu. Apakah benar demikian? Kita belum tahu. Nah, karena sulit untuk digunakan bukti langsung, kita coba bukti tak langsung. Nah, coba kita kontraposisikan dulu. Kontraposisi dari kalimat tersebut apa? Jika N prima, maka N bukan bilangan sempurna. Nah, kita tinggal lihat. Karena N, kita lihat kenyataannya, karena N prima, ke faktor positifnya apa? Positif dari N sama dengan 1 dan N. Sehingga jumlah faktornya
jumlah faktor positifnya apa? Satu tambah N. Nah, satu tambah N ini tidak akan pernah sama dengan 2N. Kecuali N-nya 1 ya. Tapi kan N1 itu bukan mengatakan semuanya adalah, uh, sorry, karena N sama dengan 1 itu bukan bilangan prima, tepat seperti itu. Jadi benar bahwa uh, karena jumlahnya tidak sama dengan 2N, artinya N bukan bilangan sempurna. Seperti itu. Oh, ini ada game iklan. Oke, seperti itu. Semoga tidak bingung. Nah, kita lihat lagi contoh yang ada di bukunya Pak Wono. Buktikan bahwa ada tak hingga tak, nah, sorry. Buktikan bahwa tidak ada bilangan bulat yang lebih dari satu, yaitu X dan Y, dan Z juga, sehingga X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial. Jadi, kenyataannya adalah buktikan bahwa tidak ada solusi X, Y, Z, di mana X, Y, Z itu bilangan asli yang lebih dari satu. Bilangan asli yang lebih dari satu yang memenuhi X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial. Sekarang, kalau kita pakai kontradiksi, nah dengan kontradiksi ya, kita misalkan si makanya itu yang salah. Jadi andaikan ada, karena jikanya itu, jika X, Y, Z bilangan bulat yang lebih dari satu, yang memenuhi X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial, maka tidak ada solusi X, Y, Z. Jadi kontradiksinya adalah andai ada solusi X, Y, Z untuk X, Y, Z-nya lebih dari sama dengan, lebih dari satu. Nah, seperti itu. Andai kan andai. Nah, dengan demikian, maka kita sebenarnya bisa memisalkan dulu log X kurang dari semua dengan Y. Log itu without loss of generalization gitu ya. Atau generality. Jadi kita tanpa mengurangi keumuman, X itu kurang dari sama dengan Y. Nah, kita bisa lihat karena X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial, maka dari X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial, Z-nya lebih dari Y, lebih dari sama dengan X. Seperti itu. Nah, akibatnya X faktorial tambah Y faktorial itu, sebentar, kita mikir dulu ya. X faktorial tambah Y faktorial sama dengan Z faktorial. Dari situ kita punya Y yang lebih dari sama dengan X. Y kurang dari Z. Sebentar. Oke.
Kita coba lihat X faktorial ini sama dengan Z faktorial sama dikurang Y faktorial. Nah, maka eh, X faktorial ini membagi habis Z faktorial. Karena X kurang dari sama dengan Y, berarti kan X faktorial pasti membagi habis Y faktorial. Nah, akibatnya X faktorial ini juga harus membagi Z faktorial. Nah, bagaimana kalau kita ubah jadi Y faktorial sama dengan Z faktorial min X faktorial. Di sini karena mudah dilihat bahwa Z lebih dari Y, gitu ya. Jadi Y faktorial membagi habis Z faktorial. Tapi kenyataannya karena mereka bilangan bulat semua, berarti Y faktorial juga harus membagi habis X faktorial. Jadi Y faktorial membagi habis X faktorial. Nah, dari kenyataan yang kita punya dari blok itu, maka tidak mungkin sebuah bilangan kalau dia lebih besar dari bilangan yang lain, justru membagi habis bilangan tersebut. Maka haruslah, karena yang kita dikasih itu adalah X kurang dari sama dengan, berarti X sama dengan yang memenuhi. Jadi X sama dengan Y yang memenuhi. Ya, sebenarnya argumen yang pertama ini nggak perlu ya. Yang X faktorial sama dengan Z faktorial min Y faktorial. Tapi ya coba, nggak apa-apa lah. Kita coba tulis dulu gitu ya. Jadi X sama dengan Y. Akibatnya 2X faktorial. Ini kayak gitu. Sama dengan Z faktorial. Nah, tapi 2X faktorial itu, sorry, ternyata bergunanya di sini. Saya baru, nah, informasi yang pertama. 2X faktorial itu sama dengan, atau gimana ya, kurang dari X plus 1 dikali X faktorial. Kenapa ini benar? Karena kan X-nya lebih dari 1 ya. Ini lebih dari satunya. Berarti kan X plus 1 lebih dari 2 gitu. Jadi 2 kali X faktorial akan kurang dari X plus 1 kali X faktorial. Seperti itu. Nah, tapi ini sama dengan X plus 1 faktorial. Nah, yang sama dengan 2X faktorial sendiri adalah Z faktorial. Z faktorial kurang dari X plus 1 faktorial. Nah, karena padahal Z lebih dari X. Ya, akibatnya Z itu lebih dari sama dengan X plus 1. Nah, ini berarti X plus 1 faktorial harus kurang dari Z faktorial. Nah, ini kontradiksi. Tidak mungkin. Di kontradiksi haruslah tidak ada solusi yang demikian. Gitu. Oke, ada lagi nggak ya? Contoh-contoh yang memudahkan untuk belajar gitu.
Mungkin satu lagi, contoh dari saya ya. Biasanya metode ini disebut infinite question gitu ya. Saya nggak tahu bacanya gimana. Infinite question. Seperti itu. Apa itu contoh yang merupakan infinite question itu? Adalah buktikan. Jadi ada banyak sebenarnya metode kontradiksi itu. Contoh soalnya, buktikan tidak ada solusi MN bilangan. Bilangan bulat atau sebentar. Bilangan bulat atau bilangan apa ya? Enak nih. Sebentar li. Saya pause dulu. Oke. MN-nya bilangan asli aja ya. Bilangan asli. Sebentar. Ini elemen N kuadrat. Tidak. Maksudnya itu MN bukan bilangan MN-nya bilangan asli tapi tidak memenuhi yang memenuhi maksudnya yang memenuhi 3 kali M kuadrat tambah M kuadrat sama dengan oh ternyata ada lagi. Hmm, oke ternyata ada bilangan lain lagi. Ya udah ini saya tulis lagi. Peki lah ya. Peki juga bilangan asli gitu. Sehingga 3 3 kali M kuadrat tambah N kuadrat itu sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Seperti itu. Nah, andai ada solusi MN PQ. Ya. Andai ada solusi MN PQ, maka perhatikan 3 harus membagi habis P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. Nah, perhatikan bahwa 3 itu membagi habis P kuadrat tambah Q kuadrat. Sedangkan kita tahu bahwa ini fakta yang mudah dibuktikan sebenarnya. Nah, tapi ini udah jadi pengetahuan dasar bahwa setiap bilangan kuadrat, kalau kita modulokan dengan 3 gitu ya, bersisanya cuma ada 2, 0 atau 1. Nah, tapi kalau kita lihat pairingnya ya, kalau P-nya atau Q-nya itu bersisa 1 dibagi 3, maka kan tidak mungkin 3 membagi habis P kuadrat tambah Q kuadrat, karena maksimalnya bersisa 2, minimal bersisa 1. Kalau ada salah satu yang bernilai 1 atau keduanya bernilai 1 gitu. Jika dibagi dengan 3 sisanya, seperti itu ya. Nah, ini mengharuskan kita, maka 3 harus membagi habis P kuadrat dan 3 membagi habis Q kuadrat gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya P sama dengan kelipatan 3 K1, katakan gitu. Q eh, kelipatan 3 juga, katakan C1 ya. Substitusi ulang ke persamaan bahwa 3M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan
3K1. K1 kuadrat tambah 3J1 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita bagi 3 ke 2 ruas, diperoleh M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 3K1 kuadrat tambah 3J1 dikuadratin. Nah, sekali lagi, ini mengakibatkan akibatnya 3 membagi habis M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, ini mengarahkan kita kembali bahwa M itu sama dengan 3M1 dan N sama dengan 3N1. Nah, dengan melakukan proses ini berulang kali, maka kita tidak menemukan ujungnya gitu. Makanya dia infinite. Akibatnya prosesnya infinite gitu ya. Proses yang kita lakukan ini infinite, jadi kontradiksi. Tidak ada yang memenuhi hal tersebut harusnya. Nah, setelah dilakukan berulang kali proses yang demikian, maka tidak ada solusi. NPQ seperti itu. Jadi kontradiksi. Jadi, karena kalau memang ada solusi, harusnya proses yang kita lakukan itu finite. Tapi setelah kita coba ternyata proses yang dilakukan ini infinite gitu. Jadi tidak mungkin ada solusi yang demikian. Seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, ditanyakan saja nanti. Nah, sebenarnya infinite disjunct ini juga kita udah lihat di yang tadi. Nah ini, key-nya kan genap gitu ya. Kalau kita nggak mau pakai FPB-nya 1 gitu. Kalau key genap, nanti kita punya katakan 2L gitu. Key-nya 2L, balik lagi ke substitusi yang di sini, nanti K-nya genap lagi. Lalu L-nya genap lagi, dan seterusnya. Prosesnya infinite. Jadi kontradiksi lagi. Seperti itu. Kalau nggak mau pakai FPB-nya yang 1. Oke, kalau begitu, gitu dulu mungkin untuk video kali ini.